Halo guys, kali ini saya berada di perumahan Puspa Asri Residen. Perumahan ini hari Sabtu kemarin karena hujan yang begitu deras mengalami banjir ya untuk got ini. Kita akan lihat. Ini adalah video rekaman yang direkam oleh warga yang tinggal di lokasi banjir ini. Hujan lebat yang terjadi di Tabanan Sabtu 10 Oktober 2020 dari pukul 3 pagi hingga 10 pagi mengakibatkan beberapa titik di Tabanan itu banjir. Salah satunya banjir yang terjadi di Desa Bantas, Lemadeg Barat, Tabanan, Bali. Salah satu sungai yang melintasi di sebuah perumahan ini meluap dan mengakibatkan banjir dan merobohkan dua rumah yang ada di perumahan tersebut. Ini yang rumah paling ujung dekat sungai. Ada satu rumah yang terendam banjir. Jebol temboknya barusan. Mohon doanya teman-teman ya. Nah, beginilah kondisi setelah banjir bandang yang terjadi. Senderan sungai itu ambruk dan juga ada dua rumah yang terkena imbasnya. Perumahan yang dimulai pembangunannya sejak 2016 ini baru kali ini mengalami hal yang seperti ini. Sebelum menjadi perumahan, lokasi ini adalah kebun dan juga persawahan. Kemudian di tahun 2012 itu diolah menjadi tanah kapling. Dan sejak dari 2012 sampai 2020 baru kali ini saja perumahan ini mengalami seperti ini. Kemudian di tahun 2016 dibangun 60 unit rumah dan semuanya sudah laku terjual. Karena begitu besarnya air di sungai ini mengakibatkan 3 rumah di pinggir sungai mengalami roboh bagian pagarnya. Dan 1 rumah terendam banjir yang mengakibatkan kerusakan pada pagar tralis, karpot, dan lumpur yang masuk ke dalam area kamar dan ruang tamu. Beton penahan tanah dan bangunan ikut jebol karena begitu kerasnya tekanan air. Tanah tergerus dan beberapa rumah kehilangan lebar 1 meter. Gazebo yang dimiliki salah satu penghuni rumah atau balai bengong juga ikut hanyut ke dalam sungai. Jika ditaksir kerugian karena kerusakan ini sekitar 300 sampai 600 juta untuk perbaikannya. Kabar baiknya, jika masih kredit di bank, maka biasanya itu di bank itu ada asuransi dan asuransi yang akan mengcover semua kerugian tersebut. Namun bagaimana dengan pembelian cash? Nah, untuk pembelian cash, maka kita juga minta bantuan desa, sehingga desa akan melaporkan ke bagian kecamatan serta kabupaten, dan bagian desa dan kecamatan itu yang akan memperbaiki tanggul atau senderan sungai tersebut. Ya, ini jembatannya saat terjadi air meluap ke atas. Dan karena begitu tekanan yang begitu kuat mengakibatkan beberapa kerusakan. Jadi harus berhati-hati. Kerusakannya membuat patungnya itu lepas dan beberapa tanah lumpur berhamburan di sini. Serta senderan di pinggir rumah itu hancur. Kemudian untuk rumah yang tenggelam sekitar
pinggang orang dewasa ini. Mohon doanya teman-teman ya. Dan setelah saya melihat, ini adalah setelah banjir itu sudah surut, rumah itu mengalami kerusakan di dalamnya. Seperti perabotannya itu sudah diangkat, sudah dikeringkan, seperti lemari, kasur, dan peralatan yang ada di rumah itu semua basah. Di dalam rumah itu terendam lumpur. Nah, ini karpotnya ya. Karpotnya itu mengalami retak. Kemudian pagar teralis juga lepas. Nah, ini karpotnya retak yang cukup parah. Dan yang kasihan, ini tembok pinggirnya itu rubuh ya. Nah, ketika saya hadir di sini, ini saya baru bisa memvideokan tembok di pinggir rumahnya roboh. Tapi sudah diratakan ya, dibersihkan oleh pihak developer karena ini akan diperbaiki oleh pihak developer. Untuk perbaikan rumah yang terendam banjir ini, seperti ada retakan di tembok dan juga lantai. Tapi yang jelas, pihak developer di sini sangat bertanggung jawab untuk memperbaiki kembali kerusakan yang terjadi di perumahan ini. Memperbaiki senderannya, kemudian beberapa tembok yang rusak diperbaiki. Karena semua itu adalah bagian dari tanggung jawab developer. Ada juga di beberapa kecamatan lain di Kabupaten Tabanan, juga di beberapa titik mengalami hal yang sama seperti ini. Misalnya di Kediri, di belakang Rumah Sakit Puribunda, itu ada rumah yang ambruk dan 2 hanyut di sungai, 1 bisa diselamatkan dan 1 meninggal. Bagaimana teman-teman? Ngeri loh kalau kita tinggal di pinggir sungai. Sungai yang terlihat kecil, tapi ketika hujan yang deras, hujan yang cukup lama, maka mengakibatkan air sungai itu meluap dan rumah di sekitarnya itu bisa ambruk ya, bisa jebol. Karena hal ini saya pribadi sangat sedih, sangat prihatin atas peristiwa ini, dan semoga ini bisa diperbaiki dengan cepat dan penghuni rumah bisa menempati rumahnya tanpa ada rasa kecemasan lagi. Dari hal seperti ini, saya pribadi dan juga saya menyarankan pada teman-teman, sebisa mungkin coba kita menghindari membeli rumah yang ada di pinggir sungai. Kalaupun di kompleks perumahan itu ada sungainya, coba dipilih posisi yang agak tinggi, yang lebih tinggi, supaya ketika air sungai itu meluap, maka teman-teman terhindar dari yang namanya banjir atau kehilangan separuh dari tanah yang teman-teman miliki. Dan saya sangat senang dan berterima kasih kepada pihak developer di sini yang ikut berpartisipasi untuk perbaikannya, sehingga warga masyarakat di komplek ini nyaman, tenang. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga dari peristiwa ini kita bisa mengambil hikmahnya
dan kita introspeksi pada diri kita. Kemudian ketika kita memilih rumah, pilihlah rumah yang jauh dari sungai. Kalaupun rumah itu dekat dengan sungai, kita pilih yang posisi yang tinggi. Enggak. Iya.